Halo semuanya, ini adalah recap seluruh alur cerita Ultraman Op Origin Saga yang adalah prequel untuk series Ultraman Op atau cerita sebelum seriesnya dimulai ya. Disinilah dijelaskan bagaimana Guy bisa punya kekuatan Ultraman Op dan kenapa dia bisa berpisah dengan Jagger, padahal awalnya mereka kan teman dekat. Di perjalanannya ini, Guy juga akan dibantu Ultraman Heisei awal yang muncul dengan epic, yaitu Daina, Gaia, Agul, dan Cosmos. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di planet O50, Guy tampak berusaha menggapai puncak gunung dengan badai salju yang sangat besar. Namun setelah sampai, ternyata Guy sudah keduluan Jagger yang akhirnya mendekati The Voice of Light, sebuah cincin cahaya yang bisa merubah seseorang menjadi raksasa cahaya. Sayangnya Jagger gagal, mengartikan kalau dia tidak layak, dan yang terpilih malah Guy yang akhirnya mendapat pedang Orb Caliber, merubahnya jadi Ultraman Orb Origin the First. Jagger tentu saja iri. Guy juga setuju kalau Jagger harusnya lebih pantas mendapatkannya. Meski begitu, Jagger berusaha menerimanya. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul memberitahu mereka misi pertama yang harus dijalankan. Guy dan Jagger pun meluncur ke sebuah gerbang yang membawa mereka ke Orion Nebula, di mana ada monster bernama Beelzebub yang mengamuk di sana. Sementara itu di bumi guys, seorang pria bernama Shohei dengan temannya sedang menjelajahi kedalaman laut dan menemukan prasasti kuno yang menggambarkan pohon kehidupan. Hingga tiba-tiba prasasti itu hancur, mengeluarkan sebuah batang yang beruntungnya berhasil mereka ambil. Sementara itu di planet Kanon, mereka mendapat pesan ancaman dari seseorang bernama Dr. Saiki, menyuruh Ratu untuk menyerahkan diri, karena kalau tidak, dia akan mengirim para Beelzebub yang sudah berjaga-jaga di atas untuk menyerang tempat tersebut. Ratu di sini bernama Amate yang punya kemampuan untuk menjadi dewa perang atau Ikshagami ya guys. Raigo, pemimpin pasukan tempur, mendesak Amate untuk menjadi dewa perang sesuai pada ramalan bahwa Ratu akan mengalahkan para iblis. Namun Shinra tidak setuju dan Amate juga merasa ada yang aneh, menduga Dr. Saiki punya rencana lain yang disembunyikan. Alasan Amate tidak ingin jadi Ikshagami adalah karena takut warganya jadi korban ya. Cuman Raigo terus mendesaknya. Menurutnya bukannya itu sudah jadi tugas seorang bangsawan. Dia mengusulkan rencana untuk menyerang langsung ke tempat Dr. Saiki yang harusnya sih tidak terlalu kuat karena dia hanya seorang ilmuwan. Kembali ke Guy dan Jagger, dalam perjalanan Guy tiba-tiba mendengar suara tangisan dari sebuah planet sehingga dia pun ke sana tanpa persetujuan Jagger. Benar saja, sepasang suami istri diserang kaiju Beelzebub dengan sengatan ekornya. Racun di dalamnya membuat mereka dikontrol untuk saling serang. Bahkan anaknya sampai dalam percuk. Guy dan Jagger akhirnya tiba. Guy langsung sadar ada orang di sana dan menyelamatkan si anak. Sedangkan Jagger melawan kedua orang tuanya. Cuman sayangnya guys, mereka harus jadi korban karena tertimpa tubuh salah satu Beelzebub. Untuk melawannya, Guy akhirnya berubah jadi Ultraman Orb dan bertarung untuk pertama kali. Jagger memperingatkannya jangan tersengat ekor Beelzebub. Namun saat menembak Kosen, Guy mana tidak bisa fokus hingga dengan arahan Jagger ia pun berhasil. Walaupun Guy tetap terkena serangan dan kembali ke wujud manusianya ya. Sementara itu Amate akhirnya menugaskan Shinra untuk pergi ke planet Zen, berharap bisa bernegosiasi dengan Dr. Saiki. Sebelum itu Amate memberikan sebuah biji yang akan melindungi Shinra. Sesampainya di planet Zen, Shinra melihat ada banyak Beelzebub yang berjaga-jaga ya. Ia pun disambut Dr. Saiki dan robotnya Partel. Saiki sendiri menghargai keputusan Ratu yang ingin berdamai karena Saiki ternyata gak suka dengan kekerasan. Ia pun menunjukkan para Shinra bagaimana dia mengendalikan Queen Beelzebub yang mengendalikan para Beelzebub hingga ke para kaiju. Racun itu disebut sebagai Kugutsu, di mana Saiki berencana untuk menggunakannya pada seluruh alam semesta setelah dia berhasil memperkuat Queen Beelzebub. Tentu saja Shinra tidak setuju ya. Namun menurut Saiki tujuannya itu tidaklah buruk. Dia ingin mengendalikan seluruh alam semesta dan membuatnya tanpa konflik guys. Sementara itu Amate pun mendatangi warganya yang menaruh harapan besar padanya untuk berubah jadi Ikshagami. Dengan kebingungan, Amate pun memegangi batang pohon kehidupan bersamaan dengan Shohei di bumi. Hingga tiba-tiba mereka seperti terhubung satu sama lain. Sementara itu, Guy dan Jagger diserang Beelzebub lagi. Guy langsung berubah jadi Ultraman Orb dibantu arahan Jagger yang akhirnya berhasil menang dengan mengkausennya dari bawah.
Kematian salah satu Bezop itu ternyata diketahui Queen yang tampak menangis. Karena itu Saiki memohon agar Ratu mau bekerja sama dengannya, yang terus saja ditolak. Shinra bahkan menanam bom di tempat itu, namun dia tidak berani menyerang Saiki. Karena itu sama saja mengkhianati Ratu yang tujuannya adalah berdamai. Ia pun kembali ke planet Kanon setelah membuat kesepakatan dengan Saiki. Kepulangan Shinra disaksikan Raigo yang sejak awal tidak suka padanya karena Shinra tidak setuju ya guys jika Ratu menjadi Ikshagami. Shinra pun menjelaskan pada Amate bahwa tujuan Saiki adalah menghilangkan konflik di alam semesta dengan menggunakan Kugutsu. Tentu saja Amate tidak setuju ya, karena itu bukanlah perdamaian yang sebenarnya. Alasan kenapa dia mengincar Ratu adalah darah bangsawannya dibutuhkan dalam rencana ini. Bahkan Shinra sudah membawa wadah untuk menyimpan darahnya walaupun akhirnya tidak jadi. Kembali ke bumi, Shohei dan kedua temannya meneliti benih yang mereka temukan di laut dan terungkap kalau itu berasal dari peradaban kuno. Pohonnya bahkan bisa tumbuh hingga 300 meter. Malam harinya, Amate sedang termenung sambil mengingat saat ibunya bertarung sebagai Ikshagami saat dia masih kecil. Namun tiba-tiba seorang pria menerobos masuk. Beruntungnya Mikoto dan Rika datang tepat waktu. Raigo kemudian menemukan jarum yang sebelumnya dibawa Shinra yang kemungkinan adalah pelakunya. Sayangnya dia berhasil kabur saat dikejar Raigo. Setelah terungkap bahwa Shinra ingin meracuni Ratu dengan Kugutsu, Mikoto dan Rika pun ditugaskan untuk mengejar kapten mereka itu. Sementara itu, Guy dan Jaguar mencari warga yang selamat untuk merawat si anak. Namun tiba-tiba, Beamstar muncul, sehingga Guy berubah lagi, namun dengan ukuran yang lebih besar. Orb tampak kesulitan, apalagi Guy terus menembak Kosen, hingga dia pun dikalahkan, sedangkan Beamstar kabur. Mereka berdua langsung mengejarnya, dan menemukan Beamstar sedang menangkap pesawat yang digunakan Mikoto dan Rika. Guy dan Jaguar segera menyelamatkannya, di mana Jaguar mempiloti pesawat itu, sedangkan Guy berubah jadi orb untuk melawan Beamstar. Mikoto terkagum dengan kemampuan Jaguar mempiloti pesawat, sedangkan Guy dengan cerobohnya terus menembak Kousan ke Beamstar yang pastinya bisa diserap. Baru dengan serangan Orb Strike, Orb berhasil mengalahkan kayu tersebut. Sementara itu, di planet Juran, Musashi yang sedang memberi makan Bolgirs tiba-tiba dihubungi Asuka yang meminta bantuannya ke dunia lain, di mana ada seseorang yang mengacau dengan mengendalikan kaiju. Tanpa banyak omong ya guys, Musashi langsung berubah jadi Ultraman Cosmos dan menuju ke tempat yang diberitahu Asuka. Sementara itu, Shohei berhasil menyatukan prasasti yang membentuk pohon kehidupan. Mereka menduga itu adalah pohon Yggdrasil dalam mitologi Nordik, di mana batangnya menghubungkan masa lalu dan masa depan. Namun saat menyentuh bijinya, Shohei tiba-tiba terpental ke belakang dan melihat sekilas pohon kehidupan yang ada di planet Kanon. Setelah terbangun, Shohei langsung mengambil tinta dan menggambarkan apa yang dilihatnya itu. Sementara itu, Amate mengatakan pada Raigo bahwa dia akan menerima tawaran Saiki agar menghindari konflik yang tidak perlu. Terus saja Raigo tidak setuju dan terus mendesaknya untuk menjadi Ikshagami. Meskipun itu menyakiti hati Amate, ia tidak peduli karena sudah jadi kewajiban seorang bangsawan berkorban untuk rakyatnya ya. Mikoto dan Rika pun menceritakan semuanya pada Guy dan Jaguar soal kapten mereka yang jadi buronan, Dr. Saiki dan Ratu Amate. Mendengar Amate bisa berubah jadi raksasa juga, Guy tertarik karena artinya mereka berdua sama ya. Namun Mikoto mengatakan kalau mereka berdua beda, di mana Amate tidak menginginkan kekuatan itu demi menghindari pertarungan, sedangkan Guy sengaja mencarinya. Jaguar kemudian melatih Guy berpedang yang terus saja dia lebih unggul. Melihat itu Mikoto merasa kagum bisa melihat teknik pedang Jashin Ryudo dan meminta Jaguar untuk mengajarinya. Cuman tentu saja Jaguar menolak. Melihat ekspresinya, Mikoto sadar kalau Jaguar baru saja dikhianati, bukan oleh wanita, bukan oleh Guy, melainkan dirinya sendiri. Akhirnya, mereka pun sampai ke planet Zen yang dipenuhi Bezop. Karena itu, Guy berubah jadi Ultraman Orb untuk membuka jalan, namun dia diserang Bezop lain yang lebih besar. Melawan dua musuh sekaligus, Guy makan kesulitan, hingga tiba-tiba bantuan datang dari Ultraman lain. Dia adalah Ultraman Dyna. Bardon yang terkena Kugutsu juga muncul sehingga Orb dan Dyna bekerja sama melawan mereka.
Sementara itu, Shohei yang bertingkah aneh menyebut nama Amate karena sebelumnya mereka juga sempat terhubung ya. Padahal menurut dokter, otak Shohei tidak kenapa-napa. Pertarungan Op dan Daina semakin sengit. Daina menggunakan strong tap dan menghancurkan Bezop dengan mudah. Melihat Guy kesulitan, Jagger juga membantu dan segera pergi ke menara di mana Dr. Saiki berada. Di sini Mikoto udah mulai akrab dengan Jagger, bahkan memanggilnya guru ya. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh kawanan Bezop. Beda dengan Op yang kewalahan, Daina bisa mengalahkan semua Bezop dengan mudah dan menjentik Bardon hingga kabur. Setelah kembali ke wujud manusia, Guy terkejut ternyata dia mengenali Shin Asuka. Mereka berdua pun segera menyusul Jagger dan yang lain. Mikoto dan Rika akhirnya menemukan Kapten Shinra yang dikurung. Fakta pun terungkap kalau dia sebenarnya dijebak Raigo yang mengirim seseorang untuk menyerang ratu. Seakan-akan itu dilakukan Shinra ya. Namun tiba-tiba Mikoto akan diserang Bezop sehingga Jagger spontan melindunginya. Karena itu Kugutsu pun mulai mempengaruhi Jagger, membuatnya mengamuk. Guy dan Asuka akhirnya tiba. Asuka bisa melenyapkan para Bezop dengan mudah, sedangkan Guy kesulitan menghadapi Jagger yang sedang dikontrol. Hingga Shinra memberinya biji pemberian Amate yang ternyata bisa menawar racun Kugutsu. Melihat itu, Saiki segera pergi dengan pesawatnya yang melaju dengan cepat. Dalam perjalanan, Shinra mengungkap kalau sasaran Dr. Saiki sebenarnya bukan Ratu Amate, melainkan Ikisagami. Ketika Queen dan Dewi bertemu, maka dunia akan berubah. Itu kenapa Saiki mengirim Bezop untuk menyerang Kanon ya, agar Amate berubah jadi Ikisagami. Kesal mendengar itu, Guy ingin segera pergi, namun dihentikan Asuka karena energi Ultraman pun juga terbatas. Karena itu, Asuka menghubungi Musashi yang semakin dekat dengan Kanon agar mencegah Amate menjadi Ikisagami. Di mana ternyata Dr. Saiki sudah mengancam akan menyerang dengan Bezop saat fajar jika mereka tidak menyerahkan Ratu Amate. Amate yang sebelumnya kabur dari kerajaan akhirnya tiba di pohon kehidupan, yang mana di sana sudah ada beberapa warga yang memohon keselamatan. Di luar planet, beberapa Bezop, Bakishim, dan Berokuron tampak berjaga-jaga, hingga tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Ultraman Cosmos yang akhirnya sampai. Cosmos langsung memurnikan Bakishim dan Berokuron dari Kugutsu. Awalnya sih berhasil guys, tapi Bezop lagi-lagi mengontrol mereka untuk menyerang Cosmos. Karena itu Asuka menyuruh Musashi untuk menemui Amate dulu agar tidak berubah jadi Ikisagami. Amate yang melihat Bezop semakin banyak meminta para warga untuk pulang. Ia pun menyerahkan diri pada Saiki yang malahan menolak karena tujuannya adalah Ikisagami, bukan Amate yang belum berubah ya guys. Hingga Cosmos dan Musashi pun menemuinya. Melihat Musashi juga bisa berubah jadi raksasa, Amate pun bertanya apa artinya kekuatan itu bagi Musashi. Musashi menjawab kalau itu membantunya bertahan saat kepercayaan mulai menyerah pada kenyataan. Tiba-tiba Raigo dengan pasukannya pun datang mendodong Musashi. Amate juga ingin menunjukkan sesuatu pada Raigo. Sebelum itu Musashi mengingatkan Amate untuk tidak mengambil keputusan dengan perasaan takut, karena itu akan membuat masa depan yang buruk. Sementara itu, Guy dan Jagger sedang latihan berpedang. Di sini sifat Jagger udah mulai berubah ya, karena sebelumnya terkena racun Kugutsu, hingga lagi-lagi Guy kalah seperti sebelumnya. Namun Jagger mengungkap bahwa Guy sebenarnya sengaja mengalah, karena itu Asuka menegur Guy, karena tindakannya itu hanya akan membuat Jagger tersinggung. Amate kemudian membawa Raigo ke sebuah goa yang mana di sana ada sebuah ukiran yang mengisahkan mitos yang hanya diketahui keluarga kerajaan. Tujuan sebenarnya pohon kehidupan adalah menebarkan benih dan pengetahuan ke seluruh alam semesta. Di saat yang sama, pohon kehidupan juga menciptakan sang pelindung yang tak lain adalah Ikisagami dan sang pemusnah yang ternyata adalah Queen Bezop. Selain itu terdapat ramalan turun-menurun bahwa suatu hari Ikisagami dan Queen akan bertemu, di mana pertempuran mereka akan menyebabkan kehancuran yang merubah dunia. Karena itulah Amate selama ini tidak ingin menjadi Ikisagami. Meski begitu Raigo tetap menentangnya, karena mau bagaimanapun rakyat perlu dilindungi Dewi Perang dan menyuruh Amate untuk tidak percaya pada ramalan.
Tak lama kemudian, bahkan sebelum fajar, Queen, para Berserk, Bakishium, dan Berokuran mulai menyerang planet Kanon. Mendengar teriakan warganya, Amate pun menangis. Hal itu bahkan dirasakan Shohei dan Gai yang memang bisa mendengar tangisan dari jauh ya. Hingga akhirnya Amate pun mengikuti ritual pembangkitan Ikisagami. Sebelum itu Musashi melihat matanya dan ragu kalau itu adalah pilihan Amate yang sebenarnya. Musashi pun memintanya untuk menemukan cahayanya sendiri. Sementara itu, Gai dan yang lainnya semakin dekat dengan planet Kanon. Karena ada banyak Berserk yang menghalang, Gai pun berubah jadi Ultraman Orb. Beda dengan sebelumnya, kali ini Gai sudah jauh berkembang ya, dan bisa mengalahkan Berserk tanpa kesulitan. Tepat setelah pagi tiba, Amate pun mengucapkan mantra yang akhirnya merubahnya menjadi Ikisagami untuk melindungi warganya dari serangan Saiki. Kejadian itu bertepatan dengan Shohei yang pingsan secara tiba-tiba. 女王が決めたことだ。女王。 Karena para Berserk terus maju, Ikisagami menyerang dengan laser dari dahinya membuat mereka mundur. Saiki senang rencananya akan segera berhasil. Partal menyuruhnya memetik buah dari pohon kehidupan. Namun Saiki memutuskan untuk mengawasi Ikisagami dulu. Melihat pertarungan Ikisagami melawan para Berserk, Musashi sadar bahwa Amate sebenarnya tidak ingin bertarung. Dia hanya bertahan dan melindungi pohon kehidupan ya. Hal itu disaksikan Gai dan yang lain, termasuk Raigo yang mengingat perkataan Amate bahwa dia hanya ingin melindungi rakyatnya. Karena itu, Asuka dan Gai pun memutuskan untuk ikut bertarung. Karena kalau tidak, apa artinya mereka menjadi raksasa cahaya? Ultraman Orb dan Daina akhirnya muncul melawan Bakishium, Berokuron, dan para Berserk. Sedangkan Raigo dan pasukannya melawan para Berserk kecil. Jagger dan yang lain juga ikut membantu, di mana Shinra ternyata memaafkan perbuatan Raigo dan bekerja sama melawan para Berserk. Melihat pertempuran yang tak ada hentinya, Saiki mulai merasa muak dengan alam semesta ini. Begitu juga Amate yang sampai menangis ya. Karena itu, Amate mendekati Queen untuk berkomunikasi dengannya. Dengan ajaib, mereka berdua bisa terhubung satu sama lain, di mana Queen melakukan itu tanpa perintah dari Saiki ya. Queen pun menegakkan badannya, ingin menyatukan hatinya dengan Ikisagami. Namun tiba-tiba, Saiki sadar kalau itu dilakukan Queen untuk menjebak Ikisagami. Seekor Berserk pun menyerang dari bawah dengan kugutsunya, mempengaruhi Amate yang matanya mulai memerah. Hal itu juga terjadi pada Shohei yang sedang dirawat ya. Yang mana di alam bawah sadarnya, Amate meminta tolong pada Shohei yang tiba-tiba muncul. Namun kekuatan Kugutsu terlalu kuat. Orb dan Daina yang berlari ke arahnya bahkan terpental. Melihat Amate mengamuk dan hampir menyerang warga, Musashi pun berubah jadi Ultraman Cosmos untuk menghentikannya. 君たちの光で。してはいけない。待ってください。クイーン翔平。 Namun sayangnya Musashi juga kewalahan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Amate adalah dengan mengambil buah dari pohon kehidupan. Karena itu, Shinra, Jagger, Mikoto, dan Rika pun bergegas ke sana. Namun para Berserk berusaha menghalangi mereka. Beruntungnya, Jagger sempat melempar pedangnya hingga mendapat buah dari pohon kehidupan. Ia pun memberikannya pada Gai yang menggunakannya untuk menyelamatkan Amate. Sayangnya, Mikoto yang diserang Berserk dengan ceroboh melawan balik dengan pedang Jagger. Alhasil, Mikoto tertusuk dan tidak bisa diselamatkan. Melihat itu, Jagger langsung berteriak histeris. Rika segera menghampiri Mikoto, begitu juga Shinra. Jagger yang mengingat momen bersama Mikoto menebas para Berserk dengan brutal hingga sekilas memunculkan bentuk majinnya yang akhirnya terbentuk dengan sempurna. Jagger kemudian memandangi pohon kehidupan yang menurutnya itu adalah sumber kejahatan dan semua konflik yang terjadi di planet ini. Ia pun hendak menyerangnya. Amate yang melihat itu pun melindungi pohon kehidupan. Alhasil, dia ikut tertebas bersama pohon kehidupan yang akhirnya roboh. Melihat itu, Saiki memerintahkan para Berserk untuk mengambil semua buahnya. Namun Amate mencegah itu hingga pohon kehidupan benar-benar menghilang jadi cahaya.
Ikshagami yang tumbang pun dirubah kosmos kembali ke wujud Amate, sedangkan Dr. Saiki yang rencananya gagal total memanggil para Bezab dan Queen untuk pergi. Gai, Asuka, dan Musashi pun menemui Jagger, di mana ia merasa sudah melindungi planet itu. Namun Asuka mengatakan bahwa bukan seperti itu seorang kesatria cahaya bertarung. Karena Jagger melukai Amate, Raigo dengan pasukannya pun mengepungnya. Gai mengaku turut bersedih dengan kepergian Mikoto, namun Jagger memutuskan untuk tidak ikut dengan Gai lagi dan pergi menggunakan wujud majinnya. 女王陛下をお守りするために。無ざむざ目の前で力があれば。この星を守った。 Salah satu pasukan Raigo mengatakan kalau ternyata Saiki dengan pesawatnya masih berada di sana, cuman dengan ukuran kecil dan mereka agak bisa pastikan di mana dia berada. Malam harinya, Gai menemui Mikoto dan meminta maaf pada Amate karena temannya lah yang menyerangnya dan pohon kehidupan. Namun Amate juga merasa bersalah karena tidak bisa melindungi semua warganya. Gai mengatakan impiannya untuk membuat dunia di mana tidak ada yang harus dikorbankan dalam pertarungan. Namun dia belum selangkah pun mewujudkan itu. Ternyata impian Gai itu sama dengan Amate ya. Karena mulai putus asa, Amate memutuskan untuk tidak berubah jadi Ikshagami lagi setelah tumbangnya pohon kehidupan. Sementara itu di bumi, teman Shohei dikejutkan dengan benih yang mereka temukan tiba-tiba menumbuhkan akar. Rupanya itu juga disadari Saiki yang langsung kegirangan. Pada saat itu Ultraman Dyna sedang mencari keberadaan Saiki yang sedang sembunyi. Hingga tiba-tiba dia memunculkan diri dan segera menuju bumi, tempat di mana pohon kehidupan kedua akan tumbuh. Amate juga tahu bahwa Shohei yang berada di bumi dalam bahaya. Pohon kehidupan setinggi 3000 meter akan tumbuh di bumi. Asuka yang sebelumnya mencari pesawat Saiki pun kembali. Untuk mengejarnya ke bumi, Gai memutuskan untuk pergi sendiri setelah dinasihati Musashi karena dia sempat ragu. Amate juga meminta Gai untuk menemui seorang pria bernama Shohei karena di sanalah pohon kehidupan akan tumbuh ya. Amate yakin Shohei lah yang akan melindungi pohon itu setelah dia memutuskan untuk tidak berubah jadi Ikshagami. Gai pun berubah jadi Ultraman Orb dan langsung berangkat. Rupanya Musashi sadar ya kalau Gai agak berat dengan kepergian Jagger yang adalah teman dekatnya. Namun Asuka yakin Gai bisa mengatasi itu. Saat pohon kehidupan mulai tumbuh, Shohei tiba-tiba dihubungi Amate yang memberitahunya bahwa akan ada kaiju yang datang ke bumi disusul raksasa cahaya. Shohei sebenarnya khawatir dengan keadaan Amate, namun Amate langsung mengucapkan selamat tinggal. Akar pohon kehidupan pun semakin membesar hingga seorang pria datang. Tak asing lagi, dia adalah Takayama Gamu. Gamu pun membawa mereka keluar dengan alat ciptaannya. Shohei menduga Gamu adalah raksasa cahaya yang dikirimkan Amate. Emang benar sih Gamu Ultraman, tapi bukan Amate yang mengirimnya, melainkan bumi. Karena kita tahu ya guys, Gaia adalah Ultraman yang berasal dari bumi. Hingga akhirnya Gai pun datang. Dia langsung mengenalkan diri sebagai Ultraman Orb dan diminta Amate untuk menemui Shohei. Ada momen kocak juga karena Gai selamanya dengan tangan kiri. Dia juga sempat kaget setelah tahu kalau bumi punya Ultraman-nya sendiri ya. Setelah diteliti, Gamu menemukan kalau pohon kehidupan bisa membuat makhluk berevolusi. Ternyata itu juga terjadi pada Shohei di bagian otaknya. Itu kenapa dia bisa berkomunikasi dengan Amate padahal mereka terpisah jarak 70.000 tahun cahaya. Mereka baru menyadari pentingnya peran pohon kehidupan, di mana dia tidak hanya menyebarkan benih ke bumi, melainkan ke seluruh alam semesta untuk mengevolusi makhluk lain. Saat yang di planet Kanon hancur, benih yang di bumi pun tumbuh menggantikannya. Itu bisa terjadi karena kehadiran Shohei yang terhubung dengan Ratu Amate ya. Meski terdengar tak masuk akal, Gamu menyebut itu sebagai keajaiban. Di luar bumi, ternyata Saiki dengan pesawatnya sudah tiba. Ia merasakan kalau planet ini juga menangis karena konflik dan kekerasan yang terjadi. Karena itu, dia ingin bertanya pada Ultraman, kebenaran macam apa yang mereka maksud dengan saling membunuh satu sama lain. Karena kembali lagi, tujuan Saiki sebenarnya baik ya guys, cuman caranya yang gak bisa diterima semua orang. Keesokannya, pohon kehidupan akhirnya tumbuh sangat besar.
para warga sampai harus dievakuasi dan beberapa orang juga dikirimkan untuk menelitinya. Karena itu, Shohei memperingatkan mereka soal kaiju yang akan datang. Benar saja, para Beelzebub akhirnya tiba di bumi dan apesnya malah Shohei yang ditangkap. Amate yang sedang rapat merasakan itu. Ia pun memutuskan untuk pergi ke bumi langsung. Menurutnya, meski terpisah jarak tahunan cahaya, pohon kehidupan tetap harus dilindunginya. Untuk menyelamatkan Shohei, Guy dan Gamu pun berubah jadi Ultraman Orb dan Gaia untuk mengejar Beelzebub. Gaia diserang Beelzebub lain yang mengganggu, namun berhasil dikalahkan dengan Photon Edge. Sedangkan Orb berhasil menyelamatkan Shohei yang tak sengaja melihat Jagger. Dia membantu Guy tanpa sepengetahuannya. Awalnya sih Guy mengira itu bantuan Gaia, hingga Shohei memberitahunya kalau itu adalah ulah Jagger. Jagger masih terus menyerang para Beelzebub hingga dia dihempas ke dalam laut. Tiba-tiba muncul Ultraman lain yang ternyata dia adalah Agul, Ultraman dari laut. Melihat kedatangan Beelzebub, Agul pun menantangnya bertarung. Tampak kalau dia tidak kesulitan sama sekali ya. Namun Jagger yang melihat itu malah kesal dan mengatakan kalau dia tidak butuh bantuannya. Karena itu dia menggunakan wujud Majin untuk menyerang Beelzebub walaupun akhirnya gagal sih. Sehingga Agul mengakhirinya dengan serangan Photon Crusher. Fujimiya pun menemui Jagger, memberitahu kalau cara bertarungnya sangat ceroboh. Entah gimana ya, Fujimiya juga tahu kalau Jagger sedang bertengkar dengan orang lain dan dia tidak akan bisa bertarung sendirian. Cuma nasihat itu malah ditanggapi Jagger bahwa itu bukan urusannya. Sementara itu, Guy juga menceritakan soal Jagger pada Gamu yang mengaku dulu juga punya teman seperti itu. Walaupun akhirnya mereka akan saling mengerti juga. Tiba-tiba Fujimiya pun muncul di depan mereka. Menanggapi kemunculan kaiju dan pohon kehidupan, pemerintah sekarang mengevakuasi warga lebih luas lagi. Pada saat itu, Guy dan Shohei merasakan kehadiran Amate yang ternyata sudah dekat dengan bumi. Mereka dikejar oleh Berdon dan Bemstar yang ternyata dikirim Saiki untuk mengawal Amate agar aman sampai bumi ya. Guy pun berubah jadi Ultraman Orb untuk melawan mereka, sekaligus kaget kenapa Amate malah datang ke bumi, bukannya tetap di planet Kanon. Setelah mendarat, langsung aja Shohei dan Amate berpelukan melepas rindu, padahal sebenarnya mereka belum pernah bertemu. Saat berhadap-hadapan pun, mereka berdua malah menangis, walaupun Amate tidak merasa sedih, begitu juga Shohei. Guy menduga kesedihan itu berasal dari Queen. Saat Amate disuntik dengan Kugutsu, kemungkinan Queen sebenarnya dikendalikan Saiki, sampai-sampai kesedihannya bisa dirasakan Shohei dan Amate. Karena itu, Guy pun berubah jadi Ultraman Orb untuk menemui Saiki yang sekarang ada di bulan ya. Sesampainya, Guy langsung bertanya apakah Saiki mengendalikan Queen. Saiki langsung menyangkal, dia dan Queen memiliki keinginan yang sama, menciptakan dunia tanpa konflik, tanpa kebencian, di mana semua orang dicintai. Guy pun menjawab kalau itu hanya akan merebut kebebasan seseorang. Namun, Saiki selalu punya alasan kalau cara yang digunakannya tidak seperti itu. Hingga Guy pun dikurung dengan sebuah energi agar dia tidak bisa berubah jadi orb. Namun tiba-tiba Jagger datang dengan wujud Majinnya. Ia pun menebas Saiki yang malah tidak mempan. Karena mereka ingin menggunakan kekerasan, Saiki pun akan membalas dengan hal yang sama. Ia menggunakan bom yang sebelumnya dipasang Shinra untuk meledakkan pesawatnya itu. きっと君たちは自由意志が愛を生むのだという知恵を得たことで何を成した私の目的は私たちはそういう世界を理想の世界を作るためにね君はウルトラマンだ光の戦士なんだ知恵など必要ない Beruntungnya, Jagger sempat menyelamatkan Guy dan membawanya ke bumi, di mana para militer sudah menyiapkan bom untuk merobohkan pohon kehidupan yang dianggap memancing kemunculan para kaiju. Hingga akhirnya, bunga dari pohon kehidupan pun bercahaya.
Saiki segera memerintahkan para Bezelp untuk melindunginya, menahan tembakan dari militer. Namun tiba-tiba Queen juga datang, padahal Saiki tidak memerintahkannya ya. Amate merasa kalau Queen ingin mengatakan sesuatu, sehingga dia harus berubah jadi Ikshagami. Melihat para Bezelp tidak melawan balik, Gai juga berusaha menghentikan para militer walaupun agak sulit ya. Gamu mengatakan kalau dia bisa menghubungkan Amate dengan Queen tanpa berubah jadi Ikshagami, yaitu dengan bantuan Shohei. Sementara itu, Shinra dan Fujimiya pun menemukan keberadaan Saiki. Awalnya Saiki mengira Fujimiya sepaham dengannya bahwa spesies cerdas menginfeksi alam semesta seperti virus. Namun Fujimiya akhirnya sadar kalau manusia sebenarnya bisa berubah. Shohei dan Amate akhirnya terhubung dengan Queen. Untuk pertama kalinya Queen bicara bahwa dia tidak ingin anak-anaknya dikorbankan lagi. Karena itu, ia dan Ikshagami harus bersatu ya. Percaya bahwa dunia yang lebih baik akan tercipta, Amate pun memutuskan untuk berubah jadi Ikshagami lagi, padahal sudah dilarang oleh Rika. Dengan begitu, akhirnya rencana Saiki berhasil ya. Amate pun bertemu langsung dengan Queen. Awalnya sih baik-baik saja, hingga terungkap kalau Queen sebenarnya cuma memantulkan perasaan Amate. Sayangnya terlambat, Ikshagami berhasil ditangkap dan akan diserang dengan Kugutsu, padahal Saiki belum menyuruhnya melakukan itu ya. Melihat kalau Queen adalah pelaku sebenarnya, Gai pun berubah jadi Ultraman Orb melindungi Amate. Cuman gawatnya malah dia yang terkena Kugutsu. Melihat itu, Ikshagami pun melawan Queen dengan beberapa tekniknya walaupun gagal. Sehingga Gamu dan Fujimiya berubah jadi Ultraman Gaia dan Ultraman Agul untuk melawan Queen. でももしまたクグツを撃たれたら怒って我が血を飲み干し我を助けていただけ逃げるんだ。攻撃をやめてくれ。Sementara orb terinfeksi racun Kugutsu, Gaia dan Agul bekerja sama melawan Queen, namun mereka dihadang para Bezelp. Karena itu, Queen pun menangkap Ikshagami dan menusuknya dengan Kugutsu juga. Rasa sakit itu bahkan dirasakan Shohei yang masih terhubung dengan Amate. Yang mana tindakan itu ternyata dilakukan Queen sendiri, bukan diperintahkan Saiki. Bahkan alat komunikasinya pun sudah rusak karena Queen menolak panggilan Saiki. Satu-satunya cara untuk mengatasi itu adalah dengan buah pohon kehidupan yang sayangnya belum matang. Karena itu, Yui menyarankan Rika untuk mengambil benih yang ada di dalam laut. Karena Shinra bertanya apa tujuan Saiki yang sebenarnya, Partal pun menjelaskan bahwa ketika Ikshagami terkena racun Kugutsu, tubuhnya akan meledak menyebabkan Big Bang yang menyebarkan Kugutsu ke seluruh alam semesta. Saat itu, Queen akan mengendalikan dunia dan Queen sendiri dikendalikan oleh Saiki ya. Amate yang mendapat penglihatan itu pun terkirim ke semua orang, termasuk Shohei, Yui, dan Rika yang ada di dalam laut. Di mana peradaban direset lagi dari awal, tidak ada kecerdasan dan teknologi. Yang tentu saja dunia seperti itu tidak diinginkan siapapun ya guys. Itu jugalah kejadian yang dimaksud pada ramalan kerajaan. Ketika Ikshagami dan Queen bertemu, dunia yang baru akan tercipta, di mana tidak ada konflik dan kebencian. Sekaligus mengungkap alasan Saiki ingin buah pohon kehidupan ya, agar bisa digunakannya saat Ikshagami menyebarkan Kugutsu ke seluruh alam semesta. Dengan begitu, dia tidak akan terinfeksi, sehingga bisa mengontrol Queen sesuka hati. Melihat orb yang mengamuk, Jagger pun menyerangnya, sementara Gaia mengalahkan satu Bezelp dengan Quantum Stream, dan Agul berusaha menyelamatkan Amate. Sayangnya mereka diserang para Bezelp yang membuatnya kembali ke wujud manusia. Jagger masih berusaha menyadarkan Gai, mengingatkannya bahwa dialah yang terpilih oleh cahaya. Itu membuatnya teringat momen sehari sebelum mereka berdua mendaki puncak di planet O50. Dengan satu tebasan, Gai tiba-tiba kembali ke wujud manusianya, walaupun efek Kugutsu masih ada.
Sementara itu, Rika, Yui, dan Shohei yang berhasil mendapat benih kehidupan pun menembakkannya pada Amate. Sayangnya itu belum cukup. Sekarang penawarnya tak berefek lagi pada Amate. Karena kesal, Rika menembaki Queen yang langsung meminta bantuan Saiki. Sedangkan Rika yang pesawatnya terjatuh, tiba-tiba dibantu Mikoto dalam wujud roh sehingga mereka bisa selamat. Dan Guy juga terbebas dari pengaruh Kugutsu berkat Jagger ya. Jagger mengatakan bahwa dia akan melampaui raksasa cahaya. Meski sudah diperingati Guy, ia pun menggunakan wujud Majin untuk menyerang Queen dan sukses membuatnya terluka. Sayangnya Jagger terkena serangan telak dari 2 Beelzebub sekaligus. Saiki yang melihat Queen tak berdaya memutuskan untuk bergabung dengannya, membentuk wujud baru yang lebih menyeramkan bernama Saiquin. Setelah itu ya, ditunjukkan flashback masa kecil dari Saiki. Dia adalah alien world yang suatu hari kehilangan orang tuanya karena sebuah perang ya. Hingga suatu hari dia bertemu dengan Queen dan memutuskan untuk membuat dunia yang damai bersama-sama. Saiquin pun memanggil Kaiju dan Chojunya untuk merobohkan pohon kehidupan. Awalnya Saiki kan membutuhkan buahnya, tapi sekarang tidak. Karena dia sudah bergabung dengan Queen yang membuatnya tidak terpengaruh oleh Kugutsu. Tiba-tiba Asuka dan Musashi yang sudah tiba di bumi mengatakan dunia tanpa perang memang indah. Namun tanpa cinta dan kebahagiaan, dunia itu tak ada artinya. Untuk pertama kalinya, Guy meminjam kekuatan Ultraman lain ya. Asuka, Musashi, Gamu, Fujimiya, dan Guy pun berubah jadi Ultraman untuk melawan Saiquin dengan pasukannya. Guy berusaha menyadarkan Amate, sedangkan Daina bisa mengalahkan Beelzebub dengan mudah. Jagger yang ternyata masih hidup juga membantu melawan Queen, namun dia bisa dihempas dengan mudah. Melihat Amate yang masih hilang kendali, Shohei berniat mengambil buah dari pohon kehidupan dengan menaiki sebuah tangga. Mereka berhasil mendapatkannya, cuman sayang buah itu belum bercahaya. Karena buah yang belum matang tidak bisa jadi penawar untuk Kugutsu ya. Shohei pun putus asa. Melihat itu, Yui memarahinya. Apakah dia mau menyerah setelah berjuang sejauh ini demi Amate? Dan Amate juga menempuh puluhan ribu tahun cahaya untuk sampai ke bumi. Seharusnya dengan otaknya yang sudah berevolusi, Shohei bisa membuat keajaiban selama dia memikirkan Amate. ムサ様俺たちの光の力でそれは確かに理想だけどなアスカさんお借りします必要だ聞かなかったじゃないあの種よりSemakin lama, Ikisagami mulai mengeluarkan Kugutsu dari tubuhnya yang kalau dibiarkan, ia akan meledak menyebarkan Kugutsu ke seluruh alam semesta. Karena itu, Orb dan Cosmos menahannya dengan kekuatan mereka ya. Sementara Gaia dan Agul kesulitan melawan Saiquin, apalagi color timer mereka semua sudah berkedip. Dengan bantuan Yui, Shohei pun mengingat semua momen bersama Amate hingga akhirnya buah yang mereka pegang bercahaya diikuti buah-buah lainnya. Orb pun segera menggunakannya pada Amate. Karena belum cukup, Cosmos pun membantunya. Bukan hanya pada Amate, tapi semua kaiju yang dikendalikan oleh Queen ya. Melihat itu, Saiquin pun marah besar karena rencananya gagal. Dia berniat menggabungkan diri dengan Ikisagami agar menyebarkan Kugutsu sendiri ya. Tentu saja para Ultraman tak tinggal diam. Mereka pun menyerang dengan serangan gabungan. Namun sebelum itu, Guy pergi menyelamatkan Saiki dan Partel melindungi Shinra dan Rika yang hampir dihantam sebuah balok. Guy pun menyadarkan Saiki bahwa pemikirannya salah. Kalau pohon kehidupan menciptakan Beelzebub dengan Kugutsu, lalu kenapa dia punya buah sebagai penawarnya? Selama buah pohon kehidupan bercahaya, artinya alam semesta masih pantas untuk diselamatkan. Meski sulit, Amate yakin dunia tanpa perang dan pengorbanan akan tercipta suatu saat, asalkan mereka tidak menyerah ya. Tiba-tiba, Guy menyadari kehadiran Jagger yang malah langsung pergi entah kemana. Para senpai pun mendukung Guy melanjutkan perjalanannya. Kata Musashi, di luar sana akan banyak kisah dan orang-orang hebat yang akan ia temui. Agul, Gaia, Cosmos, dan Daina pun kembali keluar angkasa. Sedangkan Guy datang ke puncak O50 yang adalah tempat awal perjalanannya dimulai ya. Tiba-tiba dia juga melihat Jagger yang ternyata cuman halusinasinya saja. Karena misi pertama sudah selesai, Orb Kaliber pun memberikan misi kedua pada Guy, sekaligus memberinya form Ultraman Orb Origin dengan warna hitam pada tubuhnya ya. Ultraman Orb Origin Saga pun selesai. Oke teman-teman, itu dia alur cerita Ultraman Orb Origin Saga. Ada pendapat soal film ini? Tulis saja di bawah, subscribe buat yang belum, dan sampai jumpa di video selanjutnya.